Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Afrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini ada beberapa bagian, yaitu ada penta konsep, norma, arti penting norma dan hakikat, dan arti pentingnya hukum. Norma itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Arti pentingnya norma ada hubungan antar hukum, hakikat, dan arti penting hukum pelaksanaan hukumnya. Di sini ada contoh gambar. Nah, di sini juga ada, ingat kembali, dalam setiap permainan sepak bola pasti ada aturan yang mengatur permainan. Hampir dalam setiap kegiatan manusia pasti ada aturan yang membatasi atau fungsi aturan itu. Nah, di sini juga ada pengertian dari norma, tata aturan kaidah dalam bahasa Arab, dan norma dalam bahasa Latin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma mempunyai dua arti, yaitu yang pertama ada aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok, dan masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima. Yang kedua yaitu aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai secara tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Norma itu adalah kaidah atau pedoman untuk mewujudkan suatu nilai. Wujud kaidah atau pedoman tersebut bisa berupa perintah atau larangan. Baik, di sini ada macam-macam norma. Yang pertama ada norma agama, yaitu aturan yang mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Yang kedua ada norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia, sehingga sifatnya umum dan dapat diterima secara universal. Yang ketiga, ada norma kesopanan, yaitu norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat sendiri untuk mengatur pergaulan masing-masing, sehingga anggota masyarakat saling menghormati, pelanggarnya akan dicela oleh sesama. Yang terakhir ada norma hukum, yaitu peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara, isinya mengikat semua orang, dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang tegas. Bisa kita lihat ada beberapa bagian, yaitu ada norma, sumber, tujuan, dan sanksi. Yang pertama itu ada norma agama, yaitu sumbernya dari Tuhannya, sedangkan tujuannya itu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan sanksinya adalah dosa. Yang kedua ada norma kesusilaan, sumbernya itu dari hati nurani, tujuannya itu untuk keharmonisan hubungan manusia, dan sanksinya itu penyesalan. Yang ketiga ada norma kesopanan, sumbernya itu berlaku tingkah laku manusia, tujuannya itu untuk menciptakan kebaikan dalam masyarakat, dan sanksinya yaitu dikucilkan. Yang terakhir ada norma hukum yang bersumber dari undang-undang, tujuannya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, sanksinya itu berupa penjara, mati, ataupun denda. Di sini saya memberikan gambaran bagaimana pendapat kalian berdasarkan kekuatan mengikatnya. Norma dibagi menjadi yang pertama ada cara, yaitu jenis perbuatan yang bersifat perorangan dan daya ikatnya lemah. Yang kedua ada kebiasaan, yaitu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan pola yang sama dan tetap karena dianggap baik. Yang ketiga ada tata cara kelakuan, perilaku yang diterapkan oleh masyarakat sebagai perilaku yang baik dan diterima sebagai norma pengatur dan pengawas anggota-anggotanya. Yang keempat ada adat istiadat, pola-pola perilaku yang diakui sebagai hal yang baik dan dijadikan sebagai hukum tidak tertulis dengan sanksi yang berat. Coba tolong diperhatikan gambar berikut.
Di slide terakhir yaitu ada arti penting dari norma, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, seimbang, membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan, kejahatan, dan perbuatan lainnya yang mengganggu orang lain, keamanan dan ketertiban umum. Membentuk budi pekerti yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum, memiliki akhlak mulia, menjadi pedoman penuntun, tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada juga hubungan antar norma. Hubungan antar norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum tidak dapat dipisahkan atau saling mengisi dan melengkapi, juga saling memperkuat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang norma dalam bermasyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.